Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18. Kami akan menjelaskan beberapa fungsi yang ada di paket Syekh. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, M. Alfakbar. Yang kedua ada Rizky Nur Iman. Lalu ada Newi Selkia Fitri. Dan yang terakhir ada Natasha Zahra. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa video ini dibuat semata-mata untuk menyelesaikan tugas UTS dari Pak Haji Alamsyah, dosen pengampu mata kuliah sistem statistik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu bahasa R. R adalah bahasa pemrograman dan perangkat lunak untuk analisis statistika dan grafik. R dibuat oleh Ross IHK dan Robert Gentleman di Universitas Auckland, Selandia Baru, dan kini dikembangkan oleh R Development Core Team. Lalu ada pengertian dan kegunaan dari paket Syekh yang akan kami jelaskan di sini. Paket Syekh merupakan paket yang memang disiapkan untuk analisis prosedur penelitian psikologis, psikometri, dan kepribadian. Tapi di dalam paket ini memiliki banyak fungsi yang sangat berguna dalam analisis baik data kuantitatif maupun data kualitatif. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi R. Aplikasi pemrograman R di sini kami akan menggunakan RStudio. Oke, sekarang sudah di RStudio-nya masih kosong, dan seperti biasa sebelum menggunakan paket tertentu, kita harus menginstal paketnya. Khusus RStudio ada cara mudah untuk menginstal paketnya, yaitu ke tab package yang ada di sebelah kanan, lalu klik bagian install. Setelah muncul tabnya, lalu ketik PSYCH, lalu klik enter, maka RStudio akan menginstal paket Syekh-nya secara otomatis. Paketnya akan terinstall. Setelah paketnya terinstall, jangan lupa untuk mengaktifkannya dengan cara ketik di konsol library Syekh PSYCH ataupun di tab package lalu centang paket PSYCH. Sebelum memulai penjelasan fungsi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya akan menyiapkan data yang akan dipakai untuk penjabaran dari fungsi yang sering digunakan di paket Syekh. Kita ketik data sama dengan read.csv dalam kurung data mahasiswa adpub.csv. Dan datanya sudah ada di environment RStudio-nya Langsung saja kita tampilkan datanya di RScript, lalu saya akan merapikan sedikit di sini. Selanjutnya, ada penjelasan fungsi describe dari Rizky Nur Iman. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Iman. Di sini saya akan menjelaskan fungsi yang berkaitan dengan informasi atau ringkasan dari sebuah data frame dengan menggunakan paket PSYK. Di sini sudah ada data yang disiapkan oleh Muhammad Alif Akbar tadi, yang merupakan data mahasiswa administrasi publik Indralaya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah fungsi describe. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa bentuk dari data frame yang sudah disiapkan. Hashtag cara mengetahui dimensi dari data frame.
Dengan fungsi dim, kita dapat mengetahui apa bentuk data dari data frame. Langsung saja kita jalankan fungsinya. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa bentuk dari data frame ini adalah sebuah tabel dengan 128 baris dan 10 kolom. Lalu kita bisa mengetahui ringkasan dari data frame kita dengan fungsi describe. Kita masukkan di konsol R describe data. Di sini kita dapat mengetahui beberapa informasi dari data frame kita, seperti rata-rata atau median, angka terbesar dan terkecil dari sebuah variabel. Seperti yang dapat kita lihat di sini, misalnya jumlah saudara. Yang paling kecil adalah 0, yang berarti murid administrasi publik Indralaya ada yang tidak mempunyai saudara kandung, dan yang paling besar adalah 8. Berarti ada mahasiswa yang memiliki 8 saudara kandung. Contoh lain ada tingkat kebahagiaan. Dapat kita lihat di sini bahwa rata-rata mahasiswa administrasi publik itu bisa dibilang cukup bahagia. Namun di sini angka terkecilnya adalah 2. Berarti ada mahasiswa yang tidak bahagia dalam menjalankan kehidupan perkuliahan ini. Baiklah, selanjutnya ada fungsi dari describe yang digunakan untuk menggambarkan variabel tertentu dari sebuah data dari frame. Berbeda dengan describe biasa, describe ini dapat kita gunakan untuk membandingkan data-data tertentu secara spesifik yang ada di dalam data frame seperti yang ada di data mahasiswa administrasi publik Indralaya. Terdapat beberapa variabel di dalamnya, yaitu jenis kelamin, agama, tempat tinggal, usia, hingga tingkat kebahagiaan pun dapat kita bandingkan. Sebagai contoh, kita mendeskripsikan data jenis kelamin dan kita masukkan di konsol R-nya, deskripsi data atau koma, grup atau sama dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dapat kita lihat di sini bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa yang laki-laki dan perempuan. Dan seperti biasanya, rata-rata mahasiswa laki-laki lebih tinggi dari mahasiswa perempuan administrasi publik. Dan dapat kita lihat juga bahwa kebahagiaan yang paling rendah adalah mahasiswa perempuan. Dari skala 1 sampai 10, dia hanya mengisi 2. Sebagai contoh satu lagi, kita akan menggunakan fungsi ini ke variabel jumlah saudara. Berdasarkan data yang kita peroleh, yang tidak memiliki saudara, rata-rata kebahagiaannya sampai 8. Tapi, semakin bertambahnya saudara, dapat kita lihat rata-rata kebahagiaannya semakin menurun. Hingga yang memiliki 8 saudara, skala kebahagiaannya hanya menggapai 5. Mungkin itu saja penjelasan fungsi deskripsi dari saya, dan penjelasan fungsi berikutnya akan dibacakan oleh Newi Salkia Fitri. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, saya Newi Salkia Fitri. Di sini saya akan menjelaskan fungsi detail yang ada di paket Psych. Langsung saja, jadi di fungsi berikut ini akan menunjukkan data yang paling atas dan data yang paling bawah dari sebuah data frame. Yang pertama ada fungsi Quick View. Fungsi ini cuma bisa digunakan untuk melihat data yang paling atas dan paling bawah. Namun fungsi ini tidak dapat dijadikan data frame yang baru. Baik, kita masukkan saja fungsinya di R console-nya. Kita ketik Quick View dalam kurung data. Nah, lalu akan muncul data yang kita minta, yaitu yang paling atas dan paling bawah. Lalu ada fungsi detail, di mana fungsi ini mirip dengan fungsi Quick View. Bedanya, kalau Quick View itu hanya digunakan untuk melihat
Tapi fungsi hidetail ini dapat digunakan untuk membuat data frame baru. Sebagai contoh seperti ini, kita ketik pok sama dengan hidetail dalam kurung data. Maka di sini akan muncul environment atau variabel baru di bagian environment.